Benarkah sinyal reshuffle semakin dekat? Dan apakah menteri dari Partai Nasdem yang disebut berpeluang digeser? Kita bahas bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Effendi Hoiri atau Gus Coy, politisi Partai Nasdem. Gus Coy, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga akan sapa Deddy Sitorus, politisi dari PDI Perjuangan. Bang Deddy, sehat ya? Sehat Mbak Livi, lagi di kampung nih, Mas Toto, Gus Coy, selamat malam. Lagi reses di dapil nih Mas. Oke, selamat Natal Bang Deddy. Saya ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, survei Anda menyebut publik setuju reshuffle. Mengapa wacana reshuffle ini muncul kalau hitung-hitungannya kurang dari 2 tahun? Iya, saya coba menjelaskan ya. Pertama, survei ini tidak khusus membahas mengenai reshuffle, tapi catatan akhir tahun terkait evaluasi kinerja pemerintah dan lembaga tinggi negara, ditambah juga dengan peta elektoral. Nah, memang sebetulnya pertanyaan tentang reshuffle ini sudah sepanjang 5 kali kita melakukan rilis di tahun 2022 kita tanyakan. Tapi memang menjadi menarik sekarang ketika Pak Jokowi kebetulan dalam doorstop itu kemudian merespon pertanyaan wartawan. Nah, kalau mencoba berspekulasi, pertama saya sih melihat bahwa situasinya sebetulnya hanya sebatas doorstop. Wartawan menanyakan menggunakan data Carta Politika dan Pak Jokowi menyatakan mungkin. Berbeda bobotnya spekulasi saya ya, apabila Pak Jokowi dalam sebuah pidato entah resmi atau tidak resmi menyelipkan isu mengenai reshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada data menarik bahwa ketika kita coba bandingkan pertanyaan mengenai kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf ada di angka 72,9%. Hampir mirip ya dengan data Poltreking atau SMRC yang melakukan survei pada saat bersamaan di angka 73,5% dan 74%. Dan menarik adalah ketika kita mungkin Carta Politika satu-satu yang menanyakan kepuasan publik terhadap menteri yang adalah ujung tombak dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ada di angka 60,5%. Di situ kita lihat ada gap sekitar 12,9 sekitar 12%, dan kemudian kita tanyakan lebih lanjut apakah kemudian apabila Jokowi melakukan reshuffle Bapak Ibu Saudara menyetujui atau tidak. Ada 61,8% yang memang menyatakan setuju. Itu latar belakangnya ya Livi ya. Nah, yang saya ingin coba berikan catatan kritis adalah pertama kepada Pak Jokowi. Saya berharap Pak Jokowi apabila betul ingin melakukan reshuffle, saya berharap ini dimaknai bukan sekedar tata ulang koalisi, tapi juga tata ulang kinerja. Artinya betul ada hak prerogatif dari seorang presiden untuk menilai menteri-menterinya, baik dari sisi politik ataupun dari sisi kinerja. Andai kata pun ada spekulasi ini terkait dengan sikap Nasdem yang berbeda, saya berharap juga tidak sebatas itu, bahwa ada perbaikan kinerja ketika seorang presiden tidak bisa maju kembali, harusnya meninggalkan legasi yang baik, dan legasi yang baik hanya bisa ditinggalkan oleh menteri-menteri yang baik pula. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan kritis buat parpol-parpol, andai kata ingin ikut bersuara, saya berharap sekali parpol bukan sekedar menyarankan reshuffle ini didasarkan pada perbedaan sikap politik, tapi juga didasarkan pada data-data yang bisa diberikan. Parpol-parpol ini kan memiliki pasukan ya, yang sudah menjadi anggota DPR di masing-masing sektor, di masing-masing komisi. Kalau emang ada menteri yang jelek, berikan data itu. Sehingga kemudian ketika terjadi reshuffle, maknanya bukan sekedar perbedaan sikap politik, tapi juga perbaikan kinerja. Yang ketiga, catatan kritis buat Nasdem. Katakanlah memang disorot dengan tafsir bahwa ada perbedaan politik. Ada yang mengatakan politik dua kaki. Saya selalu menyatakan dengan tegas bahwa menyalonkan Anies itu hak dari setiap partai. Bobotnya sama dengan Gerindra mencalonkan Pak Prabowo atau Golkar mencalonkan Erlangga. Tapi deklarasi dari Nasdem bersama dua partai oposisi, caranya alangkah baiknya Nasdem fokus pada koalisi barunya, karena ketika berkoalisi dengan dua partai oposisi yang sudah 8 tahun menjadi partai untuk menjadi bagian dari koalisi yang memandang bagaimana bernegara itu berbeda dengan koalisi yang ada sekarang. Itu catatan dari saya, Livi. Baik, Gus Coy silakan ditanggapi, artinya apakah kemudian Nasdem sudah siap untuk angkat kaki dari koalisi pemerintahan Jokowi?
siap dengan segala resiko. Karena memang soal kabinet reshuffle, tidak reshuffle, evaluasi, atau tidak dievaluasi, prestasi atau tidak prestasi yang menentukan berikutnya, dan yang punya hak untuk mengevaluasi ya, kemudian mengambil sikap apa, itu hak prerogatif presiden. Jadi kita normatif aja, itu kewenangan sepenuhnya di sana. Tapi saya mau menanggapi Mas Toto yang kedua, yang terkait dengan karena kita koalisi dengan partai yang di luar pemerintahan. Ini yang kita agak berbeda. Koalisi di luar pemerintah, di luar partai yang sekarang berada di luar pemerintahan, itu kan bukan untuk hasil pemilu 19 sampai 2004, tapi itu untuk bekerja 2024, pemilu 2004 sampai 2029. Komitmen kami dengan Jokowi sebagai presiden yang kita juga usung sampai 2024. Jadi ini tidak berubah, kesetiaan itu tidak berubah. Adapun kemudian kami menggunakan hak kedaulatan kami, mempersiapkan diri untuk pemilu 2004 dan memilih mitra koalisi berbeda dengan yang ada sekarang, apa yang salah di situ? Apa yang membuat kami terpecah itu tidak ada. Apa yang kami membuat tidak loyal di situ itu tidak ada. Jadi yang di kabinet bekerja full di kabinet, tidak ada yang berubah. Kami yang di partai yang tidak jadi kabinet, yang tidak jadi komisaris, yang tidak jadi dubes, yang tidak jadi pejabat-pejabat dalam lingkungan Jokowi, full bekerja untuk mempersiapkan 2024. Baik. Dengan kalkulasi partai sendiri gitu kan, untuk melihat tantangan ke depan itu seperti apa. Oke, Gus Coy, izin saya potong. Kalau disebut Nasdem sekarang antitesa Jokowi, itu nggak betul ya? Ya enggak. Karena kami mengusung Anies itu kan dulu orang pemerintahan juga, apalagi dulu pernah mendukung Jokowi, jubirnya Jokowi ya. Jadi itu terlalu hitam putih. Jadi kalau kami membuat satu tagline koalisi perubahan, sebetulnya kan secara hukum alam, sunnatullah ya, hukum Tuhan, setiap pemerintahan ganti itu kan memang harus ada perubahan yang lebih baik. Nah karena itu kami punya kerangka, ada sustainable, ada continuity, dan ada perubahan. Nah, perubahannya itu restorasi, perubahannya itu bukan revolusi. Perubahan restorasi itu adalah memperbaiki yang jelek, mengembalikan yang hilang, yang baik-baik tapi hilang, memulihkan yang tidak stabil, yang tidak normal, yang tidak proporsional, kita kembalikan di tempatnya yang benar, yang layak, dan mencerahkan seluruh rakyat. Kita ajak untuk optimis melihat Indonesia masa depan. Kemudian semuanya untuk Indonesia. Kami semua nasionalisme, kami semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan? Jadi semuanya punya hak yang sama, memilih, dipilih, dan punya komitmen yang sama. Dan kita berada pada koridor yang sama, 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu pindah. Baik, Gus Coy. Nggak ada yang yang perlu dikhawatirkan. Baik, saya ke Bang Deddy. Bagaimana PDIP melihat posisi Nasdem di koalisi Jokowi saat ini? Apakah kemudian perlu adanya reshuffle di waktu-waktu akhir pemerintahan Jokowi seperti saat ini? Oh, kalau kita ya soal koalisi Nasdem di di dalam kabinet ya itu kewenangan presiden ya, bukan kewenangan kita. Karena memang kan dulu 2014, 2019 kita bersepakat memegang satu visi bersama, visi tentang Indonesia yang lebih maju gitu ya, tentang nawacita dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaan dikembalikan ini kan yang bikin geger nih kan surveinya Mas Toto ini. Nah, ini walaupun harusnya dia jelaskan itu yang
respondennya berapa yang dari pendukung Jokowi, berapa dari yang sebagiannya lain gitu, sehingga kita bisa mencerna gitu. Nah, tapi saya begini, kalaupun Pak Jokowi melakukan reshuffle, saya kira hal yang sangat wajar. Kenapa? Pertama itu hak prerogatif beliau. Yang kedua memang karena ini memasuki tahun politik, ya. Dan kita sudah mendekat masa pemerintahan Pak Jokowi itu kurang dari 2 tahun. Masih banyak sekali PR beliau yang harus dituntaskan gitu. Sehingga ketika beliau selesai sebagai Presiden Indonesia, itu tentu apa yang dia cita-citakan ya bisa mendekati apa yang sudah dijanjikan, kan kira-kira gitu. Jadi tentu kalaupun dilakukan reshuffle, tentu basis utamanya adalah evaluasi terhadap kinerja, terhadap efektivitas menteri yang bisa bersangkutan di kabinet gitu ya. Jadi bagaimana apakah memang menteri ini mampu mengemban, mengakselerasi sisa waktu yang tersisa ya untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Yang kedua, kalaupun dilakukan namanya reshuffle gitu ya, tentu ada satu hal yang juga selain tadi soal evaluasi kapasitas menterinya dan efektivitas adalah soal soliditas pemerintahan. Apakah memang karena kan tahun politik nanti 2023 pasti sudah tahun gonjang-ganjing gitu. Nah, apakah padahal kan pemerintahan Jokowi masih ingin menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen pendukung pengusung Pak Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu beliau sebagai presiden, kalaupun melakukan yang namanya reshuffle, tentu memikirkan tentang kontinuitas, keberlanjutan dari apa yang dia kerjakan selama 10 tahun memerintah. Jadi kalaupun pada akhirnya dilakukan evaluasi, dan evaluasi itu saya yakin tidak akan bernuansa politik, ya. Tidak juga karena surveinya Mas Toto gitu ya, tapi tentu berdasarkan kebutuhan beliau sebagai presiden yang ingin supaya apa yang tersisa dari janji-janjinya dengan waktu yang ada itu memang bisa mendekati ya katakanlah sempurna gitu. Singkat deh, gini pertanyaan terakhir saya. Untuk Anda, Bang Deddy, kalau tadi pertanyaan gini, kalau reshuffle terjadi karena 2 hal. Satu, pertama karena kinerja, itu bisa kita ukur. Yang satu karena soliditas. Antara parpol koalisi internal Jokowi saat ini dengan Nasdem masih solid nggak? Itu aja dulu pertanyaannya. Saya tidak melihat sejauh ini ada masalah ya, dalam konteks pemerintahan. Ya. Dalam konteks pemerintahan kita tidak melihat ada masalah. Tapi dalam soal pilihan-pilihan politik di masa depan ya, kita memang berbeda. Dan itu natural kalau menurut saya, wajar-wajar saja. Tidak ada masalah di situ. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah masih solid, yes, masih solid gitu loh. Tidak ada masalah. Saya ke Mas Toto. Jadi apa catatan Presiden kalau misalnya pun harus melakukan reshuffle dalam waktu dekat? Yang ingin saya katakan adalah hak prerogatif itu kan sepenuhnya boleh memiliki alasan apapun. Kalau Presiden memiliki sebuah pandangan subjektif bahwa soliditas dari koalisi juga sudah terganggu, itu juga hak prerogatif presiden, itu ciri khas presidensial. Tetapi catatan kritis saya buat presiden, andai kata itu pun terjadi, misal deh kita bicara konkret terjadi pada Nasdem bahwa ada pandangan berkoalisi dengan oposisi itu berarti memiliki pandangan berbeda. Tapi harapan saya pribadi adalah presiden tidak berhenti pada level itu, karena artinya presiden lebih memposisikan dirinya hanya menjadi pemimpin koalisi, bukan menjadi presiden yang dipilih rakyat langsung, yang tanggung jawabnya adalah terkait dengan kinerja. Saya berharap tetap reshuffle ini memiliki makna lebih kepada tata ulang kinerja dibanding tata ulang koalisi, sehingga kemudian efek dari reshuffle ini bukan hanya dirasakan oleh elit atau menuju pada perubahan porsi dari koalisi, tapi betul-betul mengarah kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih Bang Deddy, terima kasih juga Gus Coy telah bergabung bersama kami di Zapa Indonesia Malam. Ya, meskipun memang reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, tapi paling tidak ketika memang reshuffle itu terjadi, masyarakat berharap itu memang rencana untuk memperbaiki kinerja para menteri yang ada.